Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Hatiku, pikiranku, badanku semangat. Sebelum belajar seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami. Silakan yang biasa memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Doa selesai, berdiri ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk tertib, baca surat pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keadilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan duduk. Ibu absen dulu. Adiba Zahratul Aqilah, Adril Agusti, Fitria Ramadhani, Sumayuda, Muhammad Lutfi, Muhammad Sabdala, Rizka, Muhammad Yusuf, Tia Saparani, Kila. Baik, silakan berdiri dulu. Sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. ya untuk menambah rasa cinta kepada bangsa dan negara. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
silakan duduk kembali. Baik, kita speaking dulu, silakan berdiri kembali. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Perhatikan ke depan. Baik, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Pernah dengar? Tidak. Atau ada yang tahu apa pengertian dari belajar berpikir komputasional? Tidak. Baik, hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Coba Gila bacakan tujuan pembelajaran yang nomor 1. Setelah mengamati gambar peserta didik dapat membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil dengan benar. Baik, tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah mengamati gambar, peserta didik dapat membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah melakukan kegiatan bermain, peserta didik dapat menemukan pola dan data yang diberikan. Tujuan yang ketiga, setelah menyimak pemecahan masalah, peserta didik dapat membuat langkah-langkah solusi secara berurutan. Baik, kembali perhatikan ke depan. Pengertian berpikir komputasional. Apa sih itu berpikir komputasional? Nah, di situ ada berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang jelas seperti yang dilakukan oleh komputer. Kemudian di situ ada ciri-cirinya. Satu, apa? Sistematis dan logis. Sistematis dan Logis. Lalu ada ciri-ciri yang kedua. Fokus pada pemecahan masalah. Fokus pada pemecahan masalah. Yang ketiga, Bisa diterapkan di semua bidang, bukan hanya komputer. bisa diterapkan di semua bidang, bukan hanya Komputer. Oke, baik, perhatikan gambar. Itu ada gambar apa? Teh celup. Baik, siapa di sini yang suka minum teh? Oke, berarti semua suka minum teh. Hari ini kita akan praktek membuat segelas teh celup. Siapa yang bisa praktek di depan membuat teh celup? Oke, Ibu pilih salah satu. Ibu pilih Gila, silakan maju ke depan. Baik, sebelum Gila praktek membuat segelas teh, di sini Ibu sudah menyiapkan alat dan bahan. Ini apa? Apa isinya? Air panas. Baik, termos ini termasuk apa? Alat atau bahan? Kemudian ini apa? Teh. Teh ini termasuk bahan atau alat?
Ya, setelah menuang air panas, apa lagi? Masukkan teh. Setelah masukkan teh, masukkan pemanis. Jadi dulu. Oke, terima kasih Gila. Silakan duduk. Oke, beri tepuk tangan untuk Gila. Oke, tehnya siap untuk disajikan atau diminum. Siapa yang mau coba? Ibu. Baik, Ibu coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali tehnya, Masya Allah. Terima kasih Gila. Oke, lanjut. Silakan lihat ke gaya. Baik. Metode berpikir komputasional yang pertama itu ada namanya dekomposisi. Apa itu? Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Metode dekomposisi yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Seperti tadi teman kalian sudah menyelesaikan masalah besar. Apa masalah besarnya? Membuat celu. Nah, masalah besarnya tadi adalah kalian harus membuat secangkir teh di situ. Nah, ini adalah urutan langkah-langkah dalam membuat teh. 1. Siapkan gelas, sendok dan teh seduh. 2. Tuang air panas ke dalam gelas. 3. Masukkan teh seduh ke dalam gelas. 5. Dan keempat. Tambahkan pemanis atau gula. 5. Teh siap untuk disajikan. Nah, dalam mengurutkan langkah-langkah ini berarti tadi itu masalah besarnya menjadi bagian-bagian kecil dengan diurutkan langkah-langkah membuat teh celu. Kita lanjut. Metode kedua berpikir komputasional itu ada namanya apa? Pengenalan Pola. Apa itu pengenalan pola? Mencari pola, melihat hal yang berulang atau mirip untuk memecahkan masalah lebih cepat. Baik, metode pengenalan pola adalah mencari pola atau melihat hal-hal yang berulang atau mirip untuk memecahkan masalah lebih cepat. Contohnya, perhatikan gambar. Di sebelah kanan itu ada kartu arah. Ada tanda apa? Tanda apa? Panah. Oke. Tanda panah yang pertama itu menghadap kemana? Kanan. Kanan. Terus yang warna kuning? Bawah. Warna hijau? Kuning. Yang warna pink? Atas. Di situ ada pola-polanya di situ. Lihat lagi yang di sampingnya ada gambar apa? Angka. Angka. Ada angka apa saja di situ? 2, 4, 6, 8. Baik, setelah angka 8 kira-kira ada angka berapa? 10, 11, Dan seterusnya. seterusnya. Di bawahnya ada angka berapa? 1, 3, 5, 7. Setelah 7 kira-kira ada angka berapa? 9, 11, Dan seterusnya. di sini ada polanya. Polanya itu setiap angka ditambah berapa? 2. Ditambah 2. Wah. Oke, lanjut. Di sini kita akan bermain. Siapa yang mau main? Saya. Baik. Ayo bermain. Nama permainannya adalah ganjil dan Genap. kita berhitung di sini. Caranya adalah yang menyebutkan angka ganjil dia tetap
kembali. Nah, tadi kita sudah bermain ganjil dan genap. Yang mendapat hitungan ganjil dia harus duduk. Yang mendapat hitungan atau angka genap dia harus Berdiri. Jadi polanya di sini adalah ganjil dan Genap. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Metode berpikir komputasional yang ketiga. Apa itu? Abstraksi. Oke, baik. Apa abstraksi? Mencari info penting, mengambil informasi yang ada dalam dan hal-hal yang tidak penting. Oke, metode abstraksi adalah mencari informasi penting, mengambil informasi yang penting saja dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting atau tidak relevan. Apa contohnya? Contohnya, tadi dalam membuat teh, kita hanya perlu menyiapkan bahan, menyeduh teh dengan air panas dan menambahkan air panas dan pemanis. Kita tidak perlu menyebutkan mengambil gelas, menyalakan kompor, dan menunggu air untuk mendidih. Nah, di situ sudah dijelaskan mana informasi penting yang harus disampaikan dan mana informasi yang dianggap tidak penting untuk disampaikan dalam membuat teh jeruk. Bisa dipahami? Baik, kita lanjut. Metode berpikir komputasional yang keempat. Ada apa itu? Nah, apa itu? Yaitu membuat langkah-langkah urut untuk menyelesaikan tugas atau masalah. Baik. Metode algoritma adalah membuat langkah-langkah urut untuk menyelesaikan tugas atau masalah. Perhatikan itu ada gambar apa? Instan. Ayo di sini, siapa yang suka makan mie instan? Saya. Mie instan itu boleh dimakan, tetapi tidak boleh sering-sering. Kenapa? Karena ada pengawet dan susah untuk dicerna. Oke, perhatikan gambar itu gambar apa? Instan. Masak mie instan. Ya, ada gambar orang sedang memasak mie instan. Nah, perhatikan urutan langkah-langkah dalam membuat mie instan. Yang pertama, Masak air di panci. buat Masukkan mie ke panci. 3, Masukkan bumbu-bumbu. 4, Letakkan mie di atas mangkuk atau piring. selanjutnya. Dihidangkan. Nah, urutan ini langkah-langkah dalam membuat mie instan ini contoh berpikir komputasional metode algoritma. Kita harus mengurutkan langkah-langkah. Untuk apa? Untuk memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan tugas. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Ini dikerjakan secara berkelompok. Silakan di sini tulis namanya, kemudian jawab pertanyaan yang ada di sini secara berkelompok. Bisa dipahami? Baik, kalau ada yang tidak dipahami atau kesulitan mengerjakan
Oke, udah selesai? Udah. Kelompok 2. Udah. Baik, untuk kelompok yang pertama, siapa yang mau maju ke depan menyampaikan hasil kerjanya? Ya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok saya. Kegiatan 1. Buatlah langkah kecil dalam membuat mie instan sampai bisa disajikan. Urutan langkah-langkah membuat mie instan. 1. Masak air di panci. 2. Masukkan mie ke panci. 3. Masukkan bumbu-bumbu. 4. Letakkan mie di atas mangkok atau piring. 5. Mie siap dihidangkan. Baik, kira-kira udah betul langkahnya? Betul. Lanjutkan kegiatan kedua. Kegiatan 2. Kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan saat memasak makanan? Tuliskan 3 kegiatan yang sering diulang. 1. Menghidupkan kompor. 2. Merebus air. 3. Menyiapkan alat dan bahan. Baik, kira-kira udah benar? Benar. Ya, terima kasih Sapa. Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk Sapa. Karena Sapa udah berani maju ke depan, Ibu berikan 1 bintang. Lanjut, kelompok 2, siapa yang mau maju ke depan? Baik, Yusuf, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok saya. Kegiatan 1. Buatlah langkah kecil dalam membuat mie instan sampai bisa disajikan. Urutan langkah-langkah membuat mie instan. 1. Memasak air ke panci. 2. Masukkan mie ke panci. 3. Masukkan bumbu-bumbu. 4. Letakkan mie ke dalam mangkok atau piring. 5. Mie siap disajikan. Oke, udah benar? Langkah-langkahnya? Nah, lanjut kegiatan kedua. Kegiatan 2. Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan saat memasak makanan? Tuliskan 3 kegiatan yang sering diulang. 1. Menghidupkan kompor. 2. Membuka bungkus mie instan. 3. Menyiapkan alat atau bahan. Ya, baik. Terima kasih Yusuf. Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk Muhammad Yusuf. Karena Muhammad Yusuf sudah berani tampil ke depan, Ibu berikan 1 bintang. Lanjut, kelompok yang ketiga. Silakan, siapa yang mau maju ke depan? Ya, silakan Jila. Zahwa Ashila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok saya. Kegiatan 1. Buatlah langkah kecil dalam membuat mie instan sampai bisa disajikan. Urutan langkah-langkah membuat mie instan. Jawaban. 1. Memasak air ke dalam panci. 2. Masukkan mie instan ke dalam panci. 3. Masukkan bumbu-bumbu.
bumbu. 4. Siap Untuk dan mie instan siap untuk dan mie instan siap dihidangkan. Udah benar langkah-langkahnya? Benar. Lanjut yang kegiatan kedua. Kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan saat memasak makanan? Tuliskan 3 kegiatan yang sering diulang. 1. Menghidupkan kompor. 2. Memasak air. 3. Menyiapkan alat dan bahan. Sudah benar? Benar. Baik, terima kasih kelas. Silakan kembali ke tempat duduk. Beri tepuk tangan untuk Zawakila. Karena Zawakila sudah berani tampil ke depan, Ibu berikan 1 bintang. Oke, kembali perhatikan ke saya. Nah, tadi kalian sudah menuliskan urutan langkah-langkah dalam membuat mie instan. Tadi yang pertama itu memasak air di panci. Kedua, memasukkan mie ke panci. Lalu memasukkan bumbu-bumbu. Selanjutnya, meletakkan mie di atas mangkuk atau piring. Kemudian mie siap untuk dihidangkan. Kemudian tadi ada 3 hal yang sering diulang saat kegiatan memasak. Apa saja? Menghidupkan kompor, merebus air, menyiapkan alat dan bahan. Baik. Itu adalah contoh berpikir komputasional metode algoritma. Apa itu? Yaitu mengurutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Berdiri dulu, kita SBK. Ikuti. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, tidur ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Taruh tangan diputar. Gulung-gulung tangan digulung. Ular berlindar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. 1 jari kanan, 2 kanan, 1 jari kiri, gabung menjadi 2. Buat jembatan panjang, 2 jari kanan, 2 jari kiri, gabung menjadi 4. Buat kamera cepet, 3 jari kanan, 3 jari kiri, gabung menjadi 6. Buat menara tinggi, 4 jari kanan, 4 jari kiri, gabung menjadi 8. Buat telinga kelinci, 5 jari kanan, 5 jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Oke, silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya adalah kalian mengerjakan soal pilihan ganda. Kalian tulis nama, kelas, dan tanggal. Jawab pertanyaannya sesuai dengan pilihan. Ada A, B, C, dan D. Oke.
tahu berapa itu? Nah, ini ya. Kalau ada kesulitan boleh bertanya. Nomor 1. Baik, sudah? Sudah ngerti kan? Sudah, kalau sudah, buka. Yang di sini mana? Sudah? Oke, baik. Kembali perhatikan ke depan. Sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Baik. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah kita itu belajar tentang berpikir komputasional. Nah, ada berapa metode tadi? 4. Pertama itu pengertian berpikir komputasional adalah cara berpikir teratur, logis, dan sistematis untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang jelas seperti yang dilakukan oleh komputer. Jadi tidak hanya komputer, manusia juga bisa. Ada berapa tadi metodenya? Ada 4. Yang pertama apa? Dekomposisi. Apa itu? Yaitu memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Oke, dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya tadi membuat telur. Kedua, ada namanya metode pengenalan Pola. Apa itu? Yaitu mencari pola, melihat hal-hal yang berulang atau mirip untuk memecahkan masalah lebih cepat. Baik, pengenalan pola adalah mencari pola, melihat hal-hal yang berulang atau mirip untuk memecahkan masalah lebih cepat. Contohnya tadi apa? Apa tadi contohnya? Algoritma ganjil dan Angka ganjil dan genap. baik. Metode yang ketiga apa namanya? Abstraksi. Apa itu? Mengambil informasi penting dan mengabaikan yang tidak jelas. Abstraksi adalah mengambil informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan atau tidak penting. Contohnya tadi dalam membuat teh celup. Kita hanya menyampaikan langkah-langkah membuat teh celup. Kita tidak perlu menyampaikan siapkan bahan dan alatnya. Kita juga tidak perlu menyampaikan menunggu air mendidih. Kita juga tidak perlu menyampaikan dalam menghidupkan kompor. Baik, metode yang keempat itu ada apa? Algoritma. Apa itu? Yaitu membuat langkah-langkah urut untuk menyelesaikan tugas atau masalah. Baik, metode yang keempat ada namanya algoritma, adalah membuat langkah-langkah urut untuk menyelesaikan tugas atau
tahu masalah. Contohnya tadi angka-angka berapa? Instan. Baik, bagaimana perasaannya belajar hari ini? Senang atau tidak? Baik, untuk mengasah kemampuan kalian, Ibu berikan tugas di rumah itu kalian buat metode algoritma dari bangun pagi sampai tiba di sekolah. Buatkan 5 langkah kalian itu setelah bangun sampai sekolah, kalian ngapain aja di situ? Ya, pas belum berangkat. Bisa dipahami tugasnya? Bisa. Boleh dilakukan ya? Ya. Ditulis. Baik, perhatikan kembali. Berpikir komputasional itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu, pertama, bisa untuk merencanakan perjalanan ke sekolah. Kedua, bisa untuk Membuat resep masak. yang membuat resep memasak. Kayak tadi, memasak apa? Instan. Selanjutnya bisa untuk menyusun Jadwal jadwal belajar. Lalu bisa juga untuk Mengatur untuk urutan aktivitas harian. mengatur urutan aktivitas harian. Baik, semua itu bisa dianalisis menggunakan 4 metode berpikir komputasional tadi. Ada apa aja saja? 1. Komposisi. 2. Pengolahan pola. 3. Abstraksi. 4. Algoritma. Baik, sebelum kita tutup, kita SBQ dulu. Silakan berdiri. Kita tepuk kau dulu. 1, 2, 3. Tepuk W.O. W. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Hebat, keren. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Baik, Ibu rasa cukup pelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Bismillah.